Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal guys. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan masih satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram teman-teman gratis ya buat teman-teman semua di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke. Dan seperti biasa guys, gue perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga ya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksi kalau salah ya. Oke. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, masih resmi sekarang ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak buat Anda semua ya. Jadi teman-teman, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dulu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya masalah pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau mau tahu yang lebih spesifik lagi tentang masalah pajak Anda ya. Dan Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung seperti biasa di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu buat teman-teman yang belum tahu ya, kita ada membership ya, membership VIP buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mau diskusi pajak langsung dengan saya, dengan Awan, dapat bergabung dalam program membership VIP kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website kita www.siapatakutpajak.com. Nah, ini websitenya ya, www.siapatakutpajak.com. Nah, teman-teman akan bergabung dalam grup WhatsApp membership nanti bersama gua. Kita bebas diskusi setiap hari ya, bebas saja. Dan teman-teman akan bertemu dengan Awan langsung ya secara online setiap hari Jumat malam jam 8 malam guys. Nah, seru nih. 8 malam kadang-kadang sampai jam 12, jam 11, jam 10 gitu. Nanti di sana kita bebas saja mau bahas kasus-kasus dari teman-teman semua ya. Nah, membership ini teman-teman akan bayar secara bulanan atau bayar per tahun juga bisa ya. Ada diskon khusus buat buat teman-teman ya, ada diskon khusus. Segera bergabung membership kita masih di website www.siapatakutpajak.com. Oke guys. Nah, oke. Sekarang kita mau infokan dulu ke teman-teman ya yang baru bergabung. Kita infokan informasi terbaru dulu nih. Nah, ini hari ini ada informasi terbaru nih guys. Ini seru banget nih hari ini nih ya. Ada informasi terbaru, kata Pak Hasim, Prabowo itu mau turunkan PPh Badan menjadi 20%. Nah, ini seru banget nih, luar biasa ya kalau bisa begini ya. Gue sih kasih aplaus deh kalau memang bisa ya turunkan PPh Badan. Tapi apakah betul ya? Mari kita baca. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan rasio pendapatan negara dari 12% menjadi 23% dari PDB tanpa meningkatkan tarif pajak. Ini ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Bagaimana caranya meningkatkan rasio pendapatan negara dari 12 menjadi 23 dengan tidak menaikkan tarif pajak. Ini sih gue nggak ngerti maksudnya dan ini agak mengerikan ya kalau begitu ya. Dan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye, Pak Hasim, ini saudaranya Pak Prabowo, mengatakan tarif PPh Badan justru akan diturunkan menjadi 20%. Luar biasa ya. Kita menutup kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak katanya. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin. Kayak cuma di Indonesia ya. Cuma di Indonesia yang punya ide seperti ini ya. Menaikkan pajak tetapi tidak menaikkan tarif. Cuma di sini nih yang punya ide seperti itu ya. Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%. Nah, ini lebih gila lagi nih teman-teman ya. Cuman di Indonesia nih bisa punya ide menaikkan menaikkan pendapatan pajak jauh lebih tinggi tetapi tarifnya malah turun ya. Kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama, kata Pak Hasim. Dengan demikian, pendapatan negara akan ditingkatkan lewat peningkatan kepatuhan. Wah, ini mengerikan teman-teman ya. Apakah ini adalah sebuah ancaman buat Anda semua? Menurut Pak Hasim, perbaikan kepatuhan bisa meningkatkan tax ratio dari yang saat ini 10% dari PDB katanya. Hasim berpandangan salah satu sebab dari rendahnya tax ratio Indonesia adalah penegakan aturan yang tidak optimal. Setuju saya, ini gue setuju teman-teman ya. Kita setuju 100%, 1000% deh kita setuju deh. Penegakan aturan yang tidak optimal. Tetapi pertanyaannya, apakah aturannya sudah betul? Gitu ya. Kalau aturannya nggak benar, ya wajar dong dimanfaatkan oleh para oknum-oknum gitu ya.
Penegakan aturan di Indonesia itu belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal katanya ya. Di Vietnam apalagi katanya. Waktu itu Bank Dunia ketemu tim saya, mereka katakan tidak ada alasan kenapa lu tidak bisa mencapai seperti Kamboja dan Vietnam. Ini hanya masalah waktu dan keinginan. Itu tergantung kehendak politik dan waktu, kata Hasim. Oke. Hasim mengaku telah mengantongi daftar nama-nama 300 wajib pajak setor kelapa sawit yang diindikasikan tidak patuh. Data tersebut diperoleh Hasim dari Kemenko Maritim dan Investasi Pak Luhut ya. Oke, Pak Luhut bukan sih? Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon maaf nih Pak Hasim ya, hati-hati kalau mengklaim hal seperti ini. Sama seperti Jokowi ya. Jokowi dulu mengklaim ada 10.000 triliun di kantongnya, sampai hari ini cuma omong kosong. Hati-hati Pak Hasim kalau mengklaim seperti ini. Yang pertama menakut-nakuti rakyat, yang kedua datanya belum tentu akurat. Kemudian ada jutaan hektar kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha sawit yang nakal. Gue setuju banget. Tapi bagaimana cara lu mau mematuhkan dia? Bagaimana cara bikin dia patuh? Nah, itu yang kita mesti tanya ke lebih lanjut ya. Sudah diingatkan, tetapi sampai sekarang masih belum membayar, kata Hasim. Betul. Bila 300 wajib pajak, bukan 300 kali, 300.000 kali. Jika 300 wajib pajak dimaksud itu mampu meningkatkan kepatuhannya, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan pendapatan setidaknya senilai 300 triliun. Berarti kan target dia satu orang 1 triliun. Mimpi Pak, mimpi ya. Mimpi bolehlah setinggi langit ya. Tapi coba nanti kita lihat bagaimana realisasinya. Jangan-jangan yang dikejar orang-orang kayak kita nih, orang-orang kelas menengah yang biasa-biasa aja malah dihabisin nanti ya. Ini setiap 50 triliun kita tutup kebocoran. Kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa. Sesuai ajaran agama, siapapun yang memberikan makanan kepada yang miskin dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini normatif saja. Seperti diketahui, peningkatan rasio 12 menjadi 23%. Ini nggak omong kosong ya. Ternyata bukan omong kosong, ini beneran ya. Peningkatan rasio dari 12 ke 23% ya. Sesuatu yang hampir mustahil, dan gue berani taruhannya. Pakai leher gue ya, Pak taruhannya. Sampai 5 tahun lagi nggak akan capai 23% ya. Tapi jangan pakai leher gue. Untuk mencapai rasio pendapatan 23%, Prabowo berencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN ini kan hanyalah pergantian wujud dari DJP, nggak ada urusan dengan peningkatan pajak, bos. Menurut penasihat ekonomi Presiden terpilih Prabowo, Bapak Burhanuddin Abdullah, pemerintah Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Bakal ada Menteri Penerimaan Negara yang akan mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Penerimaan negara bukan pajak ya. Tetapi gue masih nggak nangkap logikanya, apa hubungannya. Lu bikin kementerian baru kan malah nambah anggaran, bos. Malah nambah biaya. Kenapa ini malah bagus gitu, malah mau naikin rasio? Nggak ada hubungannya menurut gue ya. Adapun saat ini urusan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, dan cukai dikelola oleh Kementerian Keuangan ya, oleh si bos Sri Mulyani ya, melalui Dirjen Pajak, DJP, dan DJBC ya, Bea Cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak dikelola oleh Kemenkeu melalui Direktorat PNBP, SDA, dan KND, serta Direktorat PNBP ya. Jadi kekuasaannya Kementerian Keuangan ini mau dibabat habis sama Prabowo ya, karena dia mau bikin sendiri. Dia mau bikin satu kementerian sendiri yang ngurusin pajak. Nah, ini bisa dua potensi. Potensi pertama sesuai harapan dia, yaitu orang lebih patuh. Potensi kedua malah blunder, malah berbalik arah, di mana klub ini akan diisi oleh orang-orang kuat, yang mana mereka lah oligarkinya ya. Nah, kita tunggu deh, mudah-mudahan ada solusi ya untuk perpajakan ini. Oke. Kita akan diskusi tanya jawab teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya silakan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama dari Bapak Andre Nasurya. Sehat selalu kawan. Halo Pak Andre, sehat selalu Pak Andre. Thank you Pak. Lanjut Ibu Ningkawa. Asuransi jiwa konvensional 1 kali bayar cair untuk warisan, bukan unit link. Apakah benar tidak perlu lapor? Jawaban saya betul ya, tidak perlu lapor. 1 kali bayar cair untuk warisan. Artinya kan asuransi ini hanya cair apabila terjadi resiko orang yang meninggal. Kalau orang itu tidak meninggal, maka asuransi ini tidak akan cair. Maka itu betul tidak perlu dilapor di SPT siapapun.
Karena nanti ketika uangnya masuk ke rekening si ahli waris, itu namanya penghasilan dari klaim asuransi. Klaim asuransi itu tidak kena pajak gitu. Akibatnya ya nggak usah dilapor asuransinya gitu. Karena asuransi itu adalah barang yang hangus gitu, barang yang hangus. Kecuali asuransi itu memiliki nilai tunai atau nilai uang yang kalaupun nanti dia tidak meninggal atau tidak terjadi resiko, ada uang yang tetap cair. Nah, itulah kita perlu laporkan. Tetapi kalau tidak ada uang yang cair ketika tidak ada resiko, maka itu tidak perlu dilaporkan. Setuju, Bu? Semoga terbantu, Bu Ningkawa. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa. Mau tanya, Cortex Simulator tidak bisa bahasa Indonesia? Betul, Bu ya, betul ya. Saat ini masih bahasa Inggris. Memang error tuh orang-orang sana tuh ya, pada bodoh bikinnya. Bercanda, Bu, bercanda ya. Ya begitulah nasib kita, Bu. Bikin Cortex malah ngikut negara lain. Jadi kacau deh pakai bahasa Inggris semuanya. Begitulah, Bu ya. Dan apakah nanti semua akan beralih ke Cortex semua sistem pajak? Terima kasih. Jawabannya iya ya. Jawabannya iya, semuanya akan beralih ke Cortex kalau tidak diganti oleh Prabowo. Ya, siapa tahu Pak Prabowo masukin menteri baru, semua dibabat habis diganti sistem. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu menteri keuangan baru masuk, tiba-tiba dia bawa rombongannya masuk, semua orang Simulani ditendang semua, dan ganti sistem baru. Siapa tahu begitu. Ya sudah deh. Ya, goodbye deh ya, goodbye Cortex ya. Kita tunggu ya, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak seperti itu. Semua teman-teman, Bu Lisa Mona. Ibu Neni New Skin, gabung kok, selamat malam. Halo Bu Neni, malam Bu. Lanjut Ibu Neni New Skin, kok mau tanya, kalau misalnya punya usaha alat kesehatan, tetapi jual barang yang lain, gimana hukumnya ya? Tidak ada masalah Bu ya. Jadi dari sisi pajak nggak ada masalah. Dari sisi pajak, orang mau dagang apapun suka-suka lu. Mau dagang narkoba juga nggak peduli. Pokoknya pajak dibayar. Itu intinya orang pajak ya. Orang pajak nggak peduli lu dagang barang apa. Yang penting lu pajak dibayar. Nah, tetapi apakah Ibu akan terkendala dengan kayak BPOM atau dengan perizinan-perizinan yang lain? Kan kita tidak tahu. Karena gue bukan orang di bidang itu ya. Nah, tapi secara pajak nggak ada masalah. Silakan orang berusaha berdagang, mau dagang barang apapun terserah. Mau sama atau tidak sama dengan izin usahanya terserah. Orang pajak nggak peduli. Pokoknya pajak dibayar. Gitu Bu ya. Tetapi kalau perizinan secara umum kita kurang paham ya. Takutnya salah ngomong, mesti ngomong ke notaris atau orang yang memang paham di legal ya Bu ya. Semua teman tuh Bu Neni New Skin. Bapak Arkam Mul Hakim, idenya keren. Tetapi caranya yang masih dipikirkan sampai sekarang, maybe, hehehe. Betul Pak ya, memang orang Indonesia suka begitu, deklaim dulu tuh, gue mau naikin tax ratio 12 ke 23%, hampir 2 kali lipat. Tapi gimana caranya? Nggak ngerti gitu loh, baru dipikirin gitu loh ya. Memang orang Indo tuh begitu. Harusnya kan dibikin dulu kajian akademisnya, dicek dulu, dianalisa dulu, dibikin pemikirannya dulu, bikin draftnya dulu, barulah diputuskan gue maunya naik berapa gitu loh. Jangan kayak IKN, udah bikin dari awal ujung-ujungnya bilang gue nggak mau tanggung jawab si bangsat tuh. Bercanda ya Pak ya. Bercanda ya. Oke, thank you Pak Arkam, semua bantu. Bapak Miko di 168. Malam kawan, malam Pak Miko. Mau tanya, PPh final 0,5% berakhir tahun 2024. Selanjutnya, 2025 saya mau pakai NPPN. Gimana kok bayar pajaknya per bulan? Apakah dihitung dengan omset per bulan? Jawabannya betul Pak ya. Caranya adalah dengan omset per bulan. Dan gue sudah bikin videonya ya. Gue sudah bikin videonya di hari Sabtu kemarin atau Sabtu kemarin lalu mengenai perhitungan norma ya. Jadi dari omset kemudian dikalikan persentase norma, dapatlah laba bersih. Laba bersih itu dikalikan dengan tarif pajak selesai. Gitu ya. Jadi sudah betul pakai persentase norma ada di per 17 tahun 2015. Begitu Pak. Tetapi santai aja ya, masih lama ya, masih 3 bulan kita nunggu Pak Prabowo deh. Kita nunggu tanggal 20. Siapa sih Menteri Keuangannya? Siapa sih yang namanya Menteri Penerimaan Negara? Dan bagaimana dia akan menerapkan peraturan ini? Apakah diperpanjang? Gue sih yakin diperpanjang ya. Gue yakin diperpanjang. Apalagi ini menteri baru kan? Kalau ini menteri baru, maka selayaknya dia menahan sesuatu yang berakibat besar bagi masyarakat, gitu loh. Terutama hilangnya PPh final ini. Pasti dia akan memperpanjang supaya dia punya waktu untuk melakukan kajian akademis lebih lanjut. Semestinya gitu dong, kalau menteri baru ya. Nah, kita tunggu deh ya, oke? Sama teman tuh, Pak Miko Die.
Bapak Miko, makasih kok, sama-sama. Ibu Lisa Mona, ini jebakan Batman yang lucu banget. Yang mana nih, Bu? Yang mana nih? Yang 20%. Iya nih, bingung nih gua. Bagaimana caranya tarif PPh badan diturunin, tetapi rasio mau dinaikin 2 kali lipat, kan agak bingung ya. Cuma di Indonesia nih punya ide begini nih. Thank you Bu Lisa, semua terbantu. Bapak Erek Gar Erwin, Bang, biaya member berapa? Bapak coba masuk ke website Pak ya, masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya, masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Saya juga agak bingung, agak lupa, biar nggak salah ya. Semua teman-teman Pak Erek. Ibu Vivin, malam kawan, malam Bu Vivin, mau bertanya, NPWP ayah mau ditutup karena meninggal. Harta dalam SPT ayah, apakah bisa dipindahkan ke SPT ahli waris sebelum balik nama BPHTB? Thank you. Jawaban saya bisa, Bu ya. Jawaban saya bisa. Jadi, harta itu tidak harus nunggu balik nama, baru diakui. Tidak perlu ya. Langsung saja diakui oleh ahli waris. Masalah balik nama itu masalah administrasi. Silakan diurus belakangan. Kalau ada budget. Kalau nggak ada budget, ya nggak usah dulu. Tetapi kan barang itu secara sah sudah dimiliki oleh ahli waris. Apalagi sudah ada akte wasiat atau akte waris, kan sudah sah ya. Maka kita sudah boleh mengakui barang tersebut walaupun belum balik nama ke nama kita. Nggak apa-apa, nanti belakangan diurus ya. Semua teman tuh Bu Vivin. Bapak Andre Nasurya, Kok menurut Koko, jika PMA belum menyetor modal itu dianggapnya sebagai apa? Kalau menurut saya tetap piutang pemegang saham ya. Kalau saya Pak ya, tetap piutang pemegang saham. Beberapa oknum pajak bilang ini dividen lah dan sebagainya. Kita lawan aja Pak, karena itu orang error ya. Tetapi kalau saya tetap berpikir itu adalah piutang pemegang saham. Jadi memang belum disetorkan gitu. Oke, semua terbantu Pak Andre Surya. Ibu Ningkawa, asuransi jiwa konvensional 1 kali bayar, nggak ikut amnesti. Apakah sekarang boleh dilaporkan? Apa resikonya? Jawabannya boleh-boleh aja Bu. Kalau sudah lewat dari 2020 ke bawah, kan sudah kadaluarsa tuh. 2019 deh. 2019 ke bawah sudah kadaluarsa. Kemudian dia tidak ikut PA lagi kan. Berarti kan boleh pembetulan SPT. Silakan pembetulan SPT dia laporkan, nggak ada masalah. Nggak ada risiko. Paling ketemu AR yang error, ya diomelin dikit, nggak apa-apa lah. Gitu kan. Tetapi kalau dia konvensional, menurut gua tidak perlu lapor. Ya, walaupun nanti ketika cair 1 triliun gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena ketika uang cair, itu namanya klaim asuransi, itu tidak kena pajak. Jadi nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia punya nilai tunai yang tetap bisa cair walaupun tidak ada resiko meninggal. Nah, itulah yang didefinisikan harta ya, perlu dilaporkan. Sedangkan kalau konvensional, itu hangus punya, itu nggak usah dilapor. Menurut saya sih begitu. Semua teman tuh Bu Ningkawa. Bapak Arkam Mulhakim, untuk Bapak Miko Die ya, tahun 2024 adalah terakhir menggunakan fasilitas ini bagi orang pribadi. Penggunaan NPPN pertama harus dilaporkan dulu ke KPP di 3 bulan awal tahun, tepat di 2025 Pak ya, di awal 2025 sebelum 31 Maret. Siap, thank you Pak Arkam ya. Teman-teman yang pakai NPPN wajib cetak surat NPPN di awal tahun. Siapapun tahun depan ya, semua orang pribadi yang bukan karyawan itu wajib cetak surat NPPN di awal tahun sebelum 31 Maret. Oke? Thank you Pak Arkam, luar biasa. Semoga terbantu teman-teman ya. Bapak Mikodi, tanya lagi kok, saya jualan pakaian, jadi ada yang konsinyasi dari supplier. Apakah di SPT diisi sebagai hutang? Jadi konsinyasi itu yang opsi pertama Bapak nggak usah lapor ya. Opsi pertama nggak usah dilapor karena kan dia cuma nitip doang, bukan barang kita dan belum ada hutang piutang ya. Opsi kedua ya udah Bapak boleh akui sebagai hutang, betul ya. Boleh akui sebagai hutang, dilawankan dengan aset atau persediaan ya. Jadi persediaan pada hutang. Silahkan diakui seperti itu, boleh-boleh saja. Kalau gua berpikir kalau bisa sih dilapor sebagai nggak usah dilapor karena dia bukan barang kita gitu ya. Tapi kalau Bapak mau masukin ke sistem kan, mau diinput di sistem sehingga harus ada kreditnya, maka kreditnya masuk ke hutang, gua setuju sih. Oke. Teman-teman tuh Pak Mikodi. Bapak Andre Surya, kok jika satu orang punya 2 PT, PTA dan PTB, jika uang dari PTA transfer semua ke PTB, itu dicatat sebagai apa? Oke, hutang piutang Pak ya, itu namanya hutang piutang. Dan itu menurut gua tidak boleh ya. Sebaiknya PTA, PTB jangan ada hubungan relasi keuangan, nggak usah. Kecuali memang dijual beli. Kecuali memang si B beli barang dari PTA, itu boleh transferan ya.
Tetapi kalau tidak ada urusan usaha, tidak ada urusan dagang, jual beli, tidak usah transfer uang sesama dua PT ini. Jangan ya. Kalau si PT B butuh duit, maka PT A kirim ke pribadi dulu sebagai penarikan dividen atau gaji, baru pribadi kirim lagi ke PT B sebagai tambahan modal atau sebagai hutang piutang antara pemegang saham. Gitu ya. Tetapi antara dua PT ini sebaiknya jangan ada hubungan keuangan karena jadi masalah gitu loh. Tetapi kalau sudah terlanjur ya udah hutang piutang ya, hutang piutang kemudian kenain bunga aja, kenain bunga, kemudian potong PPh 23 atas bunga. Udah beres. Semua teman tuh Pak Andre Surya. Bapak Miko, makasih kok sama-sama. Ibu Rosli Gomez, kok numpang tanya. Pasangan suami istri orang pribadi, NPWP dan SPT masing-masing, tidak pisah harta. Karena ada PPS, SPT tidak digabung. SPT suami tercatat 2 rumah atas nama mertua. Oke, terus sekarang mertua hibahkan ke anak perempuan. Di SPT anak perlu lagi kah mencatat 2 rumah tersebut karena sudah tercatat di SPT suami? Jawabannya tidak perlu Bu ya, tidak perlu lagi kan sudah dilapor gitu. Jadi tidak perlu lagi karena ketika si suami sudah melaporkan dia sudah mengakui, ya kan? Dia sudah mengakui, jadi nggak ada masalah ya. Oke, jadi sudah nggak masalah Bu. Jadi dia bikin surat hibah, silakan bikin surat hibah nggak apa-apa. Tetapi ini barang sudah tidak perlu diapa-apain, sudah dilapor di SPT suami, sudah beres. Apalagi sudah PPS ya, sudah beres, udah nggak ada masalah. Gitu. Tidak usah dilapor istri lagi, nanti double dong. Dan tidak perlu juga dipindahkan dari suami ke istri, nggak perlu dipindahkan, nggak perlu sih. Kalau mau boleh gitu. Anyway, kan suami istri adalah satu kesatuan ya. Ingat teman-teman ya, dalam dunia pajak suami istri adalah satu kesatuan. Walaupun dia pisah harta, tetap dianggap satu kesatuan. Semua teman tuh Bu Rosli Gomez. Ibu Neni New Skin, kok mau tanya, gimana pajaknya kalau WNI punya usaha di luar negeri? Mohon pencerahannya, makasih kok. Punya usaha di luar negeri. Ya, nanti kan ada penghasilan Bu ya. Nah, penghasilan itu dilaporkan sebagai penghasilan dari luar negeri di lampiran induk, di halaman induk di nomor 4 ya, yang namanya penghasilan dari luar negeri. Udah, masukkan di situ senilai penghasilan dia dari luar negeri. Penghasilan itu definisinya apa? Yaitu keuntungannya. Keuntungan dari usaha dia di luar negeri. Itu aja Bu. Oke? Semua teman tuh Bu Neni. Ibu Suryati, malam kok mau tanya, kalau kita menerima faktur pajak masukan atas nama pribadi, itu cara lapor SPT pribadi gimana kok? Jawabannya nggak ada hubungan Bu ya, nggak ada masalah. Jadi Ibu PKP atau bukan? Kalau Ibu PKP, maka ini lapor di ISPT PPN ya, ke SPT PPN Ibu. Tetapi kalau Ibu bukan PKP, maka nggak ada masalah. Yang namanya pembelian itu tidak perlu dilapor di SPT pribadi. Oke? Yang namanya faktur pajak pembelian, kalau kita bukan PKP, maka tidak perlu dilapor di SPT tahunan pribadi. Karena tidak ada kolomnya. Tidak ada kolom di SPT pribadi untuk melaporkan pembelian kita. Nggak perlu. Gitu Bu. Oke? Semua teman tuh Bu Suryati. Bapak Endi ERD. Malam kok, malam Pak Endi. Apakah bisa jika dapat STP mengajukan penghapusan atau pengurangan ke kantor pajak? Jawabannya bisa Pak ya. Silakan ajuin permohonan pengurangan atau penghapusan STP disertai dengan alasan ya. Apakah Bapak beralasan saya punya anak lagi kecil, masih sekolah, atau saya lagi bangkrut, atau saya pernah kebakaran dan sebagainya. Kasih alasan yang kira-kira bisa diterima oleh manusia. Gitu ya. Karena kan di sana kan dia punya kewenangan tuh. Jadi orang kanwil punya kewenangan ya untuk menerima atau menolak permohonan kita. Jadi silakan saja Bapak kasih alasan yang bagus, datangin kanwilnya, kasih suratnya, mudah-mudahan dia bisa terima. Gitu ya, Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Endi. Ibu Ko Asyang, Ko Awan, nggak adakah tidak adakan workshop untuk pengisian SPT Badan 2024? Belum Bu ya. Tips dan trik dalam pengisian SPT Badan kok, adain workshop dong. Nanti Bu ya, nanti kita lihat ya, di awal tahun kita lihat ya. Sekarang sih masih belum. Oke, thank you Bu, masukannya. Teman-teman tuh Bu Ko Asyang. Ibu One of Sophia, kok mau tanya, kalau orang pribadi itu dapat penghasilan dari gaji, tetapi gaji ini tidak dilaporkan dan tidak punya usaha. Lalu di SPT tahunan penghasilannya masuk di mana ya kok? Jawabannya di penghasilan lain-lain Pak ya. Jadi di SPT tahunan di lampiran 1 halaman 2 paling bawah ada yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian klik lainnya ya, penghasilan lain-lain,
masukkan di situ. Total gaji dia seluruh 1 tahun, total gajinya, dia masukin ke situ, totalnya, nanti otomatis dihitung oleh SPT itu, oleh e-form itu, berapa pajaknya. Tinggal dia bayar secara mandiri. Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau PT tidak laporin, PT tidak potong, nggak apa-apa. Kita tinggal lapor sendiri, kita tinggal masukkan ke dalam SPT kita sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Oke. Semua tempat tuh, Ibu One of Sophia. Bapak Macalate. Jika kami ada terima invoice atas jasa tertera bulannya bulan 8. Kami terima fisik invoice-nya di bulan 9 setelah batas bayar PPh 23. Apakah boleh bukti potong PPh 23 dilapor di bulan 9 saja? Oke, jadi gini Pak. PPh 23 itu bukti potongnya tidak dibikin berdasarkan tanggal invoice, tetapi dibikin berdasarkan tanggal bayar. Ya. Nah, jadi Bapak bukan bikin bukti potong pakai bulan 8 sesuai dengan invoice, bukan, tetapi Bapak bayar sesuai dengan tanggal bayar. Jadi kalau bayarnya di bulan 9, maka bukti potong dibikin di bulan 9. Gitu, Pak. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Jadi walaupun invoice-nya datang bulan depan, nggak apa-apa. Kan nanti kan Bapak bayar setelah invoice datang dong. Nah, Bapak bayar setelah invoice datang, mungkin 1 minggu berikutnya atau 2 minggu lagi. Nah, maka di bulan itulah Bapak bikin bukti potong. Berdasarkan bukti bayar ya, bukan berdasarkan bukti invoice. Oke, semua teman tuh, Pak Macalate. Bapak FNC News. Malam Pak F. Mau tanya, kalau misalnya ada potong PPh dari customer dan kita rugi, tidak dikreditkan, jadi biaya pajak, bisa kan kok? Jawabannya bisa, ya, bisa. Kalau sudah ada bayar PPh 25, apakah PPh 23 dan 25 bisa dibayarkan saja kok? Dibiayakan. Jawabannya boleh, Bu ya, boleh. Silakan aja ya. Silakan saja dibiayakan, dibuang, kemudian dikoreksi fiskal. Silakan saja supaya tidak LB kan? Nggak ada masalah, Bu. Kalau saya juga begitu. Semua teman tuh, Bu FNC News. Bapak Mariatan 2107. Malam kawan, malam Pak. Mau tanya, kalau saya tahun depan pajak NPWP anak tapi anak saya tinggal di luar kota, apa bisa ya kok? Apa rekening bank bisa pakai nama saya? Jawabannya pakai rekening anak bisa, kemudian pakailah rekening anak. Gitu Pak ya. Jadi biar clear ya, jangan mau enaknya doang ya, sekalian kalau mau pindahin semuanya. NPWP-nya pakai NPWP anak, rekeningnya pakai rekening anak. Jadi biar clear, biar aman Pak, biar beres ya, jangan tanggung-tanggung. Nah, tetapi anak di luar kota boleh nggak? Ya secara teori boleh dan secara praktek boleh aja dilakukan gitu ya. Cuman kalau orang pajak datang, dibilang mana anak lu? Ya bilang si anak lagi jalan-jalan di luar kota gitu ya, suruh pulang lah 1 minggu buat nongkrong di sini kalau emang orang pajak survei gitu Pak ya. Jadi secara teori bisa dilakukan, secara praktek bisa dilakukan ya. Ya begitu sih Pak, apa boleh buat ya kalau emang mau cara begitu. Semua teman tuh Pak Mariatan. Bapak DDTJ Cia, izin tanya ke Awan. Misalnya orang tua hibah ke anak nominal 500 juta. Apakah harus ditransfer dalam satu transaksi? Apakah boleh dibagi beberapa kali? 100, 200, 200, jika boleh 3 transaksi. Jawabannya bebas Pak, bebas aja ya. Kan ini uang kita, terserah kita. Mau transfer sekali boleh, mau transfer 3 kali boleh, mau transfer 5 kali juga boleh, terserah. Nggak ada urusan ya. Jadi itu uang kita sendiri kok, masa diatur oleh orang lain ya. Jangan orang lain ngatur dong, kan uang kita sendiri. Silakan. Kalau mau transfer 1 kali boleh, mau 3 kali ya boleh, silakan aja. Yang penting nilainya sama dengan akte hibah gitu ya. Nanti Bapak bikin aja akte hibah ke notaris, atau kalau nggak surat hibah biasa juga boleh ya. Surat perjanjian hibah, ya sudah. Total nilai 500 juta kan. Mau dikirim berapa kali ya terserah gitu. Lebih baik lagi di surat hibah dituliskan berapa kali mau ditransfer. Itu lebih aman lagi gitu ya. Semua teman tuh, Pak DDJ Teca. Bapak Ide bermain anak ID. Malam Pak Ide. Kemarin kan ada transaksi penjualan ke PT. Karena saya UMKM dipotong 0,5%. Tetapi saya nggak punya suket. Jadi mereka tidak bisa buat bukpot karena harus input nomor suketnya. Jawabannya betul Pak ya. Jadi solusi pertama adalah Bapak cetak suketnya. Ya, kalau Bapak tidak berhasil cetak suket, datang ke KPP, minta cetakan suketnya, bilang saya butuh cetak suket.
Solusi kedua adalah terpaksa, biarkan dia potong PPh 23, Bapak buang aja nilai PPh 23 itu, Bapak tetap bayar sendiri PPh 0,5%-nya. Oke? Cara ketiga adalah suruh dia jangan potong deh, nanti saya bayar sendiri. Gitu ya. Cara pertama adalah tadi gimana? Lupa. Cara pertama adalah dapatin suketnya supaya bisa clear. Cara kedua adalah terpaksa dipotong PPh 23 dan kita buang aja, kemudian kita bayar sendiri. Cara ketiga adalah suruh dia jangan potong, kita bayar sendiri. Gitu, Pak. Teman-teman tuh, Pak ide bermain. Bapak FNC News, kok mau tanya lagi? Kalau misalnya PPh 23 atau 21 atau 4 ayat 2, kita tidak gross up. Oke? DPP-nya dari yang kita bayar ke mereka dan tidak dipotong. Bisakah kita jadikan biaya pajak dan koreksi fiskal saja? Jawabannya tidak bisa, Pak ya. Tidak bisa. Jadi yang benar ada di gross up. Jadi kalau kita mau transfer dia full sesuai kesepakatan, yaitu DPP-nya, maka kita terpaksa harus gross up. Itu wajib. Oke. Nah, gimana kalau orang paksain pakai metode seperti ini? Ya silakan saja, boleh aja. Cuma nanti ketika pemeriksaan pajak, biasanya orang pajak bilang, oh nggak boleh nih, harus gross up nih. Ya udah dinaikin dikit biasanya, gitu kan? Karena cuma ada selisih dikit doang kan? Ya itu ditemukan di pemeriksaan ya sudahlah dibayar. Gitu sih Pak. Tapi secara teori harusnya nggak boleh ya. Kalau gross up ya harus di gross up. Semua teman tuh Pak FNC News. Bapak Arkam Mulhakim, izin tanya kok. Bagaimana pencatatan stok yang rusak atau hilang dari cash dipertanyakan oleh Fiskus pemeriksaan agar diterima penjelasannya. Oke, jadi buat teman-teman ya saran saya ke depan ya tidak usah lagi membiayakan barang-barang rusak atau hilang ya, kecuali memang mau menyiapkan dokumennya. Jadi yang pertama adalah Bapak masih bikin berita acara barang hilang atau barang rusak. Oke, berita acara kemudian ditandatangani oleh para saksi. Ya udah sampaikan itu kepada si pemeriksa bahwa ini benar gitu ya, bahwa ini barang rusak dan hilang, kemudian ada saksinya gitu. Lain kali kalau ada barang hilang dan nilainya besar, Bapak laporkan ke polisi ya, bikin LP laporan polisi, paling bayar berapa gitu kan. Yang penting dapatin satu lembar surat namanya laporan polisi barang kehilangan barang, itu sebagai bukti bahwa saya memang sudah benar kehilangan barang. Maka Bapak boleh membiayakan barang tersebut. Gitu kan. Oke. Teman-teman tuh Pak Arkam. Ibu Ningkawa, NPWP cabang sudah tidak ada kegiatan. Kalau ditutup, apa yang diperiksa? Jadi gini, kita jangan berpikir diperiksa nggak ada apa-apa ya. Pemeriksaan pajak itu bisa melebar kemana-mana, Bu. Yang namanya orang pajak, kalau sudah mulai pemeriksaan, dia mesti dapat hasil. Dia harus dapat hasil. Kalau dari cabang dia nggak dapat, dia kejar induknya. Kalau induk nggak dapat, dia kejar tuh pemegang sahamnya. Kalau pemegang saham nggak dapat, dia kejar tuh istri dan anak-anaknya. Dia kejar semua, Bu. Ya, jadi hati-hati. Kalau emang bisa, nggak usah cari gara-gara. Kalau bisa ya, jadi biar aja NPWP cabang. Kalau emang udah nggak ada operasional, ya biarin begitu aja, nggak usah diapa-apain. Nggak perlu ditutup, nggak perlu di-NN, biarin aja begitu, ya kan? Karena ketika di proses penutupan, maka akan jadi pemeriksaan. Yang namanya pemeriksaan itu bisa melebar kemana-mana. Kita jangan berpikir pemeriksaan tuh hanya di ini doang pemeriksaan. Enggak, orang pajak mah pinter ya, tidak bodoh ya. Dia akan periksa kemana-mana. Karena ketika dia mulai pemeriksaan, dia punya mindset, gue harus dapat sesuatu. Nah, itulah oknum ya. Oke, semua teman tuh, Bu Ningkawa. Bapak Erega Erwin. Bang, kalau ikut member berapa? Coba masuk ke website Pak ya, masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Saya juga nggak tahu harga terbarunya karena ada tim yang ngurusin. Ada tim digital marketing yang ngurusin. Oke, teman-teman tuh Pak Erwin. Kemudian Bapak Andre, thank you kok, sehat dan sukses selalu. Thank you Pak Andre, sehat sukses selalu. Terima kasih, terima kasih. Ibu Vivin, kok mau bertanya, piutang almarhum apa juga boleh diwariskan kepada pewarisnya di SPT? Jawabannya boleh ya, boleh. Semua harta dia termasuk piutang-piutang dia boleh diwariskan ya, kecuali hutang tidak diwariskan. Misalnya pewaris 2 orang, jadi dibagi 2 kepada pewarisnya. Jawabannya boleh-boleh saja Bu ya, tetapi kalau hutang tidak diwariskan, setahu gua enggak ya. Setahu gua hutang itu menjadi lunas ketika orang meninggal. Tetapi kalau piutang itu harta ya, itu boleh diwariskan. Setahu saya begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Vivin ya. Kemudian Bapak Andre Surya.
Menurut Koko, Direktur PMA, apa boleh ambil gaji? Setahu saya boleh-boleh aja Pak ya. Kalau dia sudah PT kan, perseroan terbatas, maka boleh-boleh aja ambil gaji sih. Seperti biasa aja ambil gaji. Cuman kena PPh 26 kalau dia luar negeri ya, orang asing. Gitu deh Pak. Semua terbantu Pak Andre. Bapak Giorno Giovanoski. Kok Awan, kalau bisnis pangkalan gas LPG 3 kg, harga diatur oleh pemerintah, tidak boleh di atas harga eceran tertinggi. Omset di bawah 500 juta per tahun. Biasa pakai aturan PP 55. Tahun depan pajaknya bagaimana? Tahun depan pajaknya gimana? Tahun depan ya pakai norma Pak ya, pakai norma. Pakai norma tahun depan ya, kalau memang sudah tidak bisa pakai 0,5%, maka tahun depan pakai norma, metode NPPN. Nggak ada pilihan lain Pak. Kecuali Bapak mau bikin PT, CV, kemudian pembukuan itu boleh gitu ya. Tetapi lebih enak normal lah, pusing kalau pembukuan. Cuma teman tuh Pak Giorno. Bapak Yul Semo, kok mau tanya, 3 orang direksi CV tidak terima gaji. Namun, 3 orang direksi narik uang sebagai gaji. Itu masuknya sebagai prefer kah? Jawabannya iya, masuk prefer ya. Lalu, masuk ke SPT pribadi 3 orang direksi tersebut ditaruh di bagian mana ya? Oke, jadi ada 2 cara Pak ya. Cara pertama adalah sebagai prefer. Nanti di SPT pribadi dilapor di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu di situ ada kategori prefer. Oke, cara pertama ya. Di jurnal sebagai prefer dan di SPT pribadi lapor sebagai penghasilan prefer. Cara kedua adalah dipaksakan sebagai gaji, kemudian dikoreksi fiskal. Nah, nanti di SPT pribadi akan dilapor sebagai gaji. Kan nanti ada bukti potong tuh, ada bukti potong A1 dari perusahaan kan. Nah, itu dilapor sebagai gaji di lampiran 1 halaman 2 juga ya, di bagian gaji. Gitu, Pak. Oke, cara pertama adalah prefer, dilapor di lampiran 3 sebagai penghasilan tidak kena pajak prefer. Cara kedua adalah gaji, kemudian koreksi fiskal, dan di pribadi dilapor sebagai penghasilan gaji biasa. Gitu, Pak. Yang benar prefer ya. Semua teman tuh Pak Yul Semo. Bapak Harica, untuk orang pribadi yang sudah tidak pakai pajak, yang sudah tidak bisa pakai pajak umum, dan di tahun depan mau pakai pembukuan. Untuk pembayaran bulanan pasal 25 bagaimana? Oke, untuk tahun pertama Pak ya, yaitu tahun depan 2025, dia tidak perlu dia tidak perlu bayar PPh 25 ya. Jadi tahun pertama orang menggunakan PPh umum itu dia tidak perlu bayar PPh 25 karena belum tahu angkanya berapa. Nanti tahun kedua yaitu di 2026 barulah dia mulai bayar PPh 25 berdasarkan SPT tahunan 2025-nya. Gitu Pak. Oke, mudah-mudahan nangkap ya. Semua teman tuh Pak Harica. Bapak Maca Latte, jika terima invoice fisik di bulan September, dibayar 1 Oktober, apakah masuk ke laporan PPh 23 masa September atau Oktober? Yang benar Oktober Pak ya. Yang benar adalah Oktober, karena biasanya bukti potong PPh 23 itu berdasarkan bukti bayar, tanggal bayar, bukan tanggal invoice gitu. Tetapi kalau Bapak mau bikin berdasarkan tanggal invoice, boleh juga gitu. Tetapi biasanya PPh 23 itu bukti potong dibikin di tanggal bayar, bukan tanggal invoice biasanya. Oke. Semua teman tuh Pak Macalate. Bapak Mariatan, kok mau tanya, pajak final atas kita menyewa ruko, apakah bisa kita kreditkan? Jawabannya tidak bisa ya. PPh final itu bersifat tidak bisa dikreditkan. Oke. Yang bisa dikreditkan adalah PPh non final. PPh 21, 22, 23, 25 itu PPh yang non final yang bisa dikreditkan. Kalau PPh final itu tidak bisa dikreditkan. Itu sudah naturalnya seperti itu. Oke. Semua teman tuh Pak Mariatan. Bapak Arkam Mulhakim, mantap kok, terbantu sekali. Terima kasih Pak Arkam, sama-sama. Bapak Ati-Ati 09, kok kalau NPWP istri sudah dihapuskan, apakah perlu mengajukan penggabungan NPWP? Tidak perlu ya, karena penghasilan istri akan jadi penghasilan final di SPT suami. Makasih. Tidak perlu Pak ya, langsung aja lapor di penghasilan suami sebagai penghasilan final di lampiran 3-nya ya, sebagai PPh final. Itu dengan syarat istri hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja ya. Semua teman tuh Pak Ati-Ati. Bapak Ming Mongi, kok
Kalau ada buka usaha cabang pembantu, itu wajib ada MPP cabang? Jawabannya iya. Nggak wajib nggak bisa MPP pusat aja. Jawabannya gini, Pak. Jadi kalau gua biasanya ya, saya sarankan orang tidak usah bikin MPP cabang. Gitu. Kalau saya saranin gitu ya. Tidak usah bikin MPP cabang, tetapi kalau sudah didatangin oleh orang pajak ke toko, disuruh bikin MPP cabang, barulah kita bikin MPP cabang. Gitu. Oke. Tetapi selama orang pajak belum datang, nggak usah lah. Semua di pusat aja dibayarin di domisili pusat. Nggak ada masalah sih. Yang penting kan pajak dibayar. Gitu sih. Kecuali kalau orang pajak sudah datang di depan toko kita, dia paksa bikin MPP cabang, ya sudah bikin. Gitu ya. Nah, sama-sama tuh Pak Ming Moing. Bapak M. Dani Linux. Kok bisnis rokok omset lebih dari 4,8 M, apakah wajib PKP? Setahu gue tidak perlu ya. Setahu saya tidak perlu ya. Yang namanya distributor rokok itu tidak usah kena PKP. Dan memang dia bukan PKP setahu gue ya. Bukan barang kena pajak untuk PPN, khusus untuk rokoknya ya. Setahu gue seperti itu. Untuk distributor Pak ya. Nah, semangat bantu Pak Dani Linux. Bapak ide bermain anak. Kok, apakah benar dividen wajib pakai RUPS yang dibuat di notaris? Nah, jadi gini Pak. Sepemahaman saya iya, RUPS itu wajib di notaris. Tetapi ketika kita cek di Google, ternyata enggak loh. Ternyata enggak. RUPS itu boleh dibikin di internal, namanya rapat internal apa gitu ya. Nanti tinggal dilegalisir di notaris atau di stempel, dan tidak wajib setahu yang kita cek di Google ya. Cuman sejauh ini saya masih berpikir wajib ke notaris gitu. Cuman setelah cek di Google memang tidak wajib sih. Dan banyak orang juga bilang tidak wajib untuk ke notaris gitu. Jadi supaya aman Pak, coba cek lagi ya ke Google ya. Atau ke notaris juga boleh deh. Coba cek ke notaris yang lebih paham ya. Selama ini sih saya taunya RUPS wajib notaris. Tapi ternyata memang boleh tidak pakai notaris. Tapi namanya rapat apa intern gitu deh. Dan masih ditantangkan oleh semua orang gitu. Semua teman tuh Pak ide bermain anak. Bapak FNC News, kok mau tanya, kalau misalnya keterangan invoice adalah pasang flooring di mall, apakah kena PPh 21 atau 21? 23 atau 21 ya. Lalu, kalau usaha orang tua, ulang ya. Jadi pasang flooring itu kena PPh 23 atau 21. Ini ditentukan oleh siapa yang masang, Pak. Ya, kalau yang masang itu orang pribadi, maka cenderung PPh 21. Kalau yang masang itu adalah badan, CV, PT, PTP, maka cenderung PPh 23. Gitu, Bu. Oke. Kemudian lalu kalau usaha orang tua mau diteruskan ke anak MPP orang tua, ditutup bisa kok. Jawabannya bisa, tetapi bermasalah ya, nanti ada pemeriksaan. Jadi sebaiknya ya, ketika kita wariskan atau kita pindahkan usaha kepada anak, maka 2 MPP ini biarkan tetap berjalan. Jangan dimatiin MPP si orang tua. Biarkan tetap berjalan seperti itu. Oke, saran saya seperti itu ya. Jadi orang tua biarkan tetap berjalan MPP-nya, dilapor nihil aja tiap tahun nggak ada masalah kan, gitu. Karena kalau ditutup itu boleh aja, tetapi akan ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan pajak bisa melebar kemana-mana. Kita khawatir ya. Nah, teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Budi IRT2PB. Pak, ada perusahaan baru, direkturnya orang Korea. Ini mau menetap lama di Indonesia. Namun, belum ada MPP. Saat bayar gaji, PPh 21 atau 26 ya Pak? Jawabannya 26 ya. 26 kalau dia belum punya MPP di Indonesia. Apakah harus dibuat MPP ya Pak? Soalnya mau tinggal lama di Indonesia. Saran saya bikin aja Pak ya, bikin aja. Jadi kalau orang itu sudah berniat untuk tinggal lama di Indonesia, walaupun masih di bawah 183 hari, 183 hari, tetap dia boleh bikin MPP. Itu bagus ya, lebih baik bikin MPP aja. Karena kalau kena PPh 26 kan PPh-nya 20%, gede tuh. Jadi lebih baik bikin MPP dan kena PPh 21 lebih enak. Oke. Semua teman tuh Pak Budi. Ibu Vivin, yang lanjutan tadi, dana hibah yang mau ditransfer dibagi beberapa kali. Apakah ada batas waktu mesti ditransfer dalam kurun waktu berapa lama? Misalnya total nominal transaksi ditransfer maksimal 1 bulan. Jawabannya sesuai dengan surat hibah, Bu ya. Jawabannya ikuti surat hibah. Kalau surat hibah itu tidak membatasi waktu, ya bebas. Tetapi kalau surat hibah itu mengatakan bahwa hibah ini harus disampaikan kepada penerima hibah dalam waktu 30 hari, ya udah, itu mesti dipatuhi gitu, Bu.
Jadi ini kan hubungan perdata ya, hubungan perdata antara si A dengan si B, antara si orang tua dengan si anak ya. Ya hubungan ini akan dibatasi oleh surat ya, oleh surat hibah. Kalau surat hibahnya tidak membatasi ya tidak, berarti nggak ada batas. Tetapi kalau surat hibahnya membatasi, ya ikutilah surat hibah itu. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh, Bu Vivin. Ibu Rosli Gomez. Kok 2 rumah kosong, tidak disewakan. AR minta buktinya. Orang pribadi sudah tulis di surat pernyataan tidak disewakan. AR minta pembuktian. Apakah iuran listrik, air saja kita kasihkan sebagai buktinya? Jawaban saya tidak perlu, Bu ya. Tidak perlu ya. Itu AR ya, pengaduan aja deh. Diaduin aja ke pengaduan. Ya, kirim email ke pengaduan pajak.go.id ya. Bilang aja, ini AR suruh saya buktiin tidak disewakan. Gimana caranya? Gitu kan. Jadi nggak usah, Bu. Nggak perlu. Surat pernyataan sudah cukup. Ya, surat pernyataan di atas materai sudah cukup. Itu adalah bukti. Itu aja. Kalau AR nggak mau terima, ya terserah lu lah. Mau gimana? Gitu, Bu ya. Nggak usah pusing. Sama teman tuh, Pak Ibu Gomez. Bapak I. Yusuf, malam kok, malam Pak I. Yusuf. Untuk freelance biasanya dilaporkan sebagai apa di Intuk SPT 21? Di lampiran di bagian pekerjaan Pak ya. Di bagian pekerjaan bilang aja pekerja bebas ya. Pekerja bebas bisa aja freelance, pekerja bebas atau jasa manajemen atau jasa apapun silakan aja, nggak ada masalah. Nah, dia boleh pakai NPPN ya. Boleh pakai NPPN, dia cetak surat NPPN di awal tahun, kemudian metode hitung pajaknya adalah pakai NPPN. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Yusuf. Bapak Tokyo Brew. Kok kalau orang tua kasih pinjam uang ke perusahaan saya dan saya kasih bunga. Bunga itu dikenakan pajak bunga. Apakah hasil bunga ke orang tua sebagai pajak final? Jawabannya bukan PPh final, Pak ya. Bukan PPh final, itu adalah PPh progresif orang pribadi biasa. Oke? Jadi nanti dia laporkan penghasilan bunga itu di SPT tahunan dia, nilai bunganya berapa, kemudian dia akan hitung pajaknya berapa, kemudian dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan. Kan perusahaan kan potong PPh 23 15% kan ketika dia bayar bunga. Gitu, Pak. Oke. Teman-teman tuh Pak Tokyo. Bapak Ibu Olivi, kok secepat apa kita harus lapor pajak untuk usaha baru yang dibikin atas nama PT? Secepat sesuai aturan aja, Bu ya. Sesuai aturan aja ya. Jadi kalau ada sewa maka dilapor di bulan depan. Kalau ada bayar gaji dilapor di bulan depan gitu. Gitu aja sih, Bu. Jadi kalau ada SPT masa, SPT bulanan, maka dilapor di bulan berikutnya, bulan depan. Kalau tidak ada SPT masa, langsung lapor di SPT tahunan di bulan April ya. Di bulan maksimal bulan April tahun depannya. Gitu deh, Bu. Oke, sesuai kondisi aja. Semua teman tuh Bu Olivi. Ibu Ming Moing, makasih kok, sama-sama Bu Ming. Bapak Yul Semo, jika 3 direksi CV tersebut sudah terlanjur diakui sebagai gaji, sudah lapor PPh 21. Pembetulan SPT badan ya kok, dikoreksi fiskal dan masukkan prive ke neraca. Jawabannya boleh, Bu ya, tetapi kalau tidak mau koreksi ya nggak apa-apa ya. Lalu PPh 21 dan SPT OP direksi pembetulan, betul ya. Jadi udah, Bu, nggak usah pembetulan, Pak ya, nggak usah pembetulan. Biarkan seperti itu, dilapor sebagai gaji, kemudian kan dikoreksi fiskal kan, dilapor gaji, kemudian koreksi fiskal itu sudah betul, kemudian di SPT pribadi tetap diakui sebagai penghasilan pribadi, penghasilan gaji, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, kedepannya mulai 2025 nih, laporlah sebagai prive, gitu. Oke, selamat bantu Pak Yulusemo. Bapak Andri Wibowo 82. Malam kok, malam Pak Andri, mau tanya. Saya UMKM dan akan ganti norma. KLU usaha saya 15%. Apakah besaran itu sudah maksimal atau masih bisa lebih besar? Dan apakah DJP akan mengaudit lagi? Jadi gini Pak, aturan itu sudah baku ya. Aturan itu sudah baku senilai itu. Jadi kalau di per 17 bilangnya 15%, maka Bapak harus pakai 15%. Nggak ada cara lain. Oke, Bapak nggak bisa pakai lebih tinggi, nggak bisa pakai lebih rendah, gitu. Apakah DJP akan mengaudit? Jawabannya bisa terjadi, bisa aja, nggak ada masalah. Ya, DJP boleh pemeriksaan, tetapi kalau sudah sesuai aturan ya nggak apa-apa, gitu kan? Nah, semua teman tuh Pak Andri. Bapak I Setiawan, apakah NPWP istri bisa di-NE-kan? Jawabannya bisa. Istri tahun ini tidak ada income, tahun lalu ada income di bawah PTKP.
Jawabannya bisa Pak ya, bisa aja. Cuman formulir NE itu akan sampai di AR, akan sampai di meja AR. Kalau sampai di meja AR, ada kemungkinan dia bisa ngecek ya, ada kemungkinan dia telepon, dia WA macam-macam, kan kita repot gitu Pak ya. Kalau saya sih sarankan udahlah, nggak usah NE, nggak usah ngapain, tetap lapornya seperti biasa ya. Cuman setahun sekali kok. Jadi cuman setahun sekali lapor dengan klik 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 klik, selesai, lapor itu beres gitu ya, nggak usah di NE kan gitu. Tetapi kalau mau di NE kan ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Cuman ya agak khawatir aja kalau AR nanti mulai naik macam-macam kan gitu. Tetapi nggak apa-apa juga sih, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu Bu, Pak ya. Teman-teman tuh Pak I Setiawan. Bapak Ibu di JJJ 21. Pak Budi, untuk WNA dapat gaji, dipastikan dulu dia apply working kitas. Biasanya Direktur PMA cuma apply investor kitas. Nanti bisa masalah kalau dia dapat gaji. Setuju ya, setuju. Kita sudah pernah ada masalah seperti ini sampai ke imigrasi repot ya. Jadi memang harus dibenerin tuh masalah kitas tuh. Jadi izin dia di sini tuh izin kerja atau izin investor gitu. Mesti diperjelas ya. Thank you Pak Ibu di JJ, semua terbantu. Bapak Maca Latte. Kok sebelumnya kami pakai PPh final UMKM. 2025 sudah bisa pakai PPh badan. PPh 25 mulai disetorkan kapan? Kami ada tanya ke AR, kata AR mulai 2025 kami sudah setor PPh 25. Jawaban yang benar adalah mulai 2026. Ya, kenapa begitu? Karena 2025 belum tahu angkanya berapa. Karena di SPT tahunan 2024 itu belum ada hitungan PPh 25, belum ada. Setahu kita begitu, Bu ya. Nah, setahu kita begitu, tapi kita tunggu deh. Kita tunggu dari Pak Prabowo ya, bagaimana. Karena kalau sampai PPh 25 itu nihil di tahun pertama, ini pendapatan negara bakal drop nih. Pendapatan negara bakal drop dan kemudian 2026 tiba-tiba melonjak. Nah, ini nggak benar, nggak bagus. Nah, kita tunggu deh. Kita tunggu PMK terbaru, mudah-mudahan ada PMK yang mengatur ini sih. Tetapi menurut aturan yang benar adalah di tahun kedua baru PPh 25. Semua terbantu Pak Macalate. Makasih kok sama-sama Pak Macalate. Bapak Mariatan. Kok lanjut tanya lagi. Anak saya kan tinggal di luar kota. Jadi kalau rekening atas nama dia mau transfer supplier nggak bisa minta tanda tangan anak. Sedangkan kegiatan toko saya yang nekel, apa bisa rekening bank pakai nama anak tapi di QQ nama saya di belakangnya kok? Jawaban saya boleh-boleh saja Pak ya, tetapi Bapak bisa pakai rekening biasa aja Pak, tidak usah pakai rekening giro. Pakai rekening biasa aja yang punya ATM-nya, yang punya key BCA-nya, jadi bisa klik-klik transfer kan. Yang bisa pakai My BCA juga atau aplikasi internet bankingnya gitu Pak. Jadi nggak usah ke bank lagi pakai gitu-gituan, nggak usah ya, sudah nggak zaman ya. Sekarang gunakanlah transfer pakai handphone atau pakai key-nya, key BCA gitu ya, atau internet banking. Gitu Pak. Kalau Bapak tetap mau pakai itu, pakai QQ ya boleh-boleh aja sih. Cuma kan kalau QQ nama Bapak masih nyangkut di situ kan repot nanti kalau ada masalah. Gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Mariatan. Bapak Ati-Ati 09. Kok kalau pengurusnya satu keluarga, di akta pemegang sahamnya 3 orang ya, ada suami, istri, anak. Boleh nggak dividen dibelikan ruko, kemudian dilaporkan hanya di SPT suami saja? Oke. Suami dan anak punya MPWP. Makasih kok. Saya ulang nih ya. Berarti kan suami, istri, anak semuanya dapat dividen gitu ya. Kemudian dividen itu dibelikan ruko. Ruko itu hanya atas nama suami gitu ya. Menurut gua boleh Pak. Ya, cuman ini akan jadi perdebatan ya. Ini akan kalau ketemu AR yang pinter, dia akan mendebat ini. Dia akan mendebat bahwa si istri dan si anak itu seharusnya mesti bayar PPh dividen 10% gitu kan. Tetapi seharusnya nggak perlu menurut gua. Karena kan pada intinya itu dividen sudah diinvestasikan. Walaupun nama suami ya, apalagi nama suami adalah memang satu keluarga inti dia sendiri gitu kan, jadi harusnya nggak ada masalah. Cuman akan siap untuk berdebat Bu ya. Nah, alangkah baiknya buat teman-teman nih, alangkah baiknya dividen itu taruhlah di deposito atas nama dia masing-masing, kemudian tahan 3 tahun. Itu alangkah baiknya. Kalau nggak gitu bayar 10% gitu. Tetapi kalau mau dipaksain nama suami ya nggak apa-apa sih menurut saya sih. Oke.
Semua teman tuh Pak hati-hati. Bapak I. Yusuf, terkait freelance Pak, maksudnya kalau perusahaan menggunakan jasa freelance, kan harus lapor PPh 21. Itu dilapor sebagai apa? Karena karyawan tidak tetap atau bukan karyawan lainnya? Jawabannya adalah bukan karyawan lainnya, ya, bukan pegawai lainnya. Oke. Jadi kalau perusahaan bayar freelance, maka itu dilapor sebagai biaya terhadap bukan pegawai lainnya, yang langsung potong 50%, kemudian kenain tarif PPh orang pribadi. Gitu, Pak. Oke, semua teman tuh Pak Yusuf. Bapak CV Angkasa T, Bang, teman-teman saya banyak dapat SP2DK. Ujung-ujungnya mereka minta ruko yang dipakai apabila nama di SHM tidak sama, nama di NPWP, yang berusaha disuruh bikin perjanjian sewa fiktif dan wajib setor 10%. Laporin Pak ke kantor polisi penipuan itu atau pemerasan gitu Pak. Jadi yang seperti itu, yang pertama bisa dilapor ke kantor polisi sebagai pemerasan, yang kedua bisa dilapor ke pengaduan ya, pengaduan@pajak.go.id, dilapor sebagai tindakan melanggar hukum ya, karena orang pajak suruh kita bikin surat fiktif gitu ya. Kita nggak ada sewa, disuruh bikin sewa. Yang tantangan siapa? Yang tantangan kita sendiri. Kan bodoh kita ya. Gitu Pak. Jadi jangan ya. Kalau emang dia memaksakan, direkam aja Pak ya, direkam aja kemudian dilaporkan ke pengaduan gitu Pak. Kalau perlu dipodcastkan ke YouTube kita ya, biar rame itu orang si oknum itu. Teman-teman tuh Pak CV Angkasa. Kemudian Pak CV Angkasa, padahal ruko yang punya bapaknya dan anak hanya meneruskan usaha, atau ada case-nya juga ruko nama pribadi, sedangkan yang bersangkutan pakai CV dalam berusaha. Nah, meskipun SP2DK tidak tercantum permintaan itu, bla bla bla, tapi dari beberapa case tersebut SOPAR sama dalam meminta PPh di situ. Apakah mereka dapat SE untuk menyasar itu? Jawabannya terserah dia Pak, mau pakai SE, pakai apa, intinya itu perilaku oknum ya. Itu ada perilaku yang tidak betul. Apakah itu legal dan sudah sesuai aturan? Itu menjadi legal kalau kita tanda tangan sendiri, gitu loh. Kan kita yang bikin suratnya, kita tanda tangan, kan kita yang bodoh. Ya, itu legal karena kita yang tanda tangan sendiri, gitu loh. Kecuali Bapak bisa membuktikan kalau dia yang memaksa. Kan nggak bisa buktikan, dia nggak boleh rekam kok. Ya, makanya lain kali direkam Pak ya, lain kali direkam dan kita viralkan aja ke media sosial biar tahu si oknum itu ya. Itu perilaku yang tidak benar, nggak boleh begitu ya. Gitu Pak. Jadi ikuti aturan lah, di aturan nggak ada ya, nggak ada yang memaksa harus sewa, tidak wajib. Gitu. Semua teman tuh Pak CV Angkasa. Bapak FNC News, kok mau tanya, kalau pemilik PTP menyetorkan uang lagi ke rekening perusahaan, apakah kita catat sebagai modal atau hutang pemilik ya kok? Kalau saya modal ya. Awal buat PTP dilapor 100 juta pada saat registrasi kok. Caranya gimana ya? Oke. Jadi kalau saya Bu ya, kalau saya tambahin modal secara langsung. Jadi saya memperlakukan PTP seperti CV. Oke, saya memperlakukan PTP sama seperti CV, artinya modalnya fleksibel, boleh naik, boleh turun. Nah, tetapi kalau Bapak memperlakukan PTP seperti PT biasa, maka Bapak harus ganti kepemilikan modal di AHU ya, ganti dulu, beli voucher, ganti kepemilikan modal. Atau mau dicatat sebagai hutang piutang boleh ya. Jadi tergantung Bapak nih. Bapak memperlakukan PTP seperti CV yang terima preve atau seperti PT biasa yang terima dividen. Kalau CV ya bebas. Tetapi kalau seperti PT biasa, maka harus tambah modal di AHU atau hutang piutang. Silakan aja Pak, bebas. Kalau hutang piutang harus ada ini ya, bunga. Nah, semua teman tuh Pak FNC News. Bapak Tokyo Brew, makasih kok, sukses selalu. Sama-sama Pak Tokyo. Bapak Budi IRT 2PB. Untuk Ibu DJJ, makasih ya atas infonya Bu. Terima kasih juga Pak Awan atas ilmu dan informasinya. Sukses selalu, amin. Makasih Pak Budi, sama-sama, sukses terus. Ibu Herni RR, kok mau tanya dong, ruko yang ada di apartemen itu bisa ikut serta PPN DTP nggak ya kok? Wah, saya nggak tahu nih Bu. Ini masih ngomong ke developer ya. Masih ngomong developer nih. Bisakah ruko itu masuk? Saya rasa bisa ya, tetapi mesti cek lagi Bu ya, saya khawatir nggak ngerti nih. Karena kita juga nggak tahu tuh aturan DTP itu seperti apa, kan itu hanya dipahami oleh orang-orang developer ya. Kita sih nggak gitu paham.
Itu mohon maaf ya, coba cek lagi ke developer atau ke informasi pajak ya. Sama teman tuh Bu Heni. Bapak Mariatan, thank you Pak Wan, sama-sama. Bapak Budi IRT2PB. Pak, saat kita bikin bukti potong PPh sewa ke orang pribadi, muncul QQ di samping nama orang pribadinya. QQ di Bupot tersebut fungsinya apa ya Pak? Itu jika tidak diisi, ada problem tidak Pak ya ke depannya? Saya nggak gitu paham Pak ya, QQ itu saya rasa nggak usah diisi Pak, nggak usah diisi. Saya bahkan nggak pernah lihat ada QQ ya. Tetapi kalau Bapak muncul QQ, nggak usah diisi Pak, biarin aja. Nggak ngerti tuh QQ apa maksudnya. QQ itu biasanya kan perwakilan, biasanya gitu kan. Tetapi kalau Bapak nggak ngerti, nggak usah diisi Pak. Yang penting si itu aja, si orang itu aja yang kita isi namanya. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Budi IR. Bapak Tokyo Brew. Oh ya, satu pertanyaan lagi. Mana lebih baik kalau perusahaan sendiri, badan PT, lebih baik ambil gaji atau dividen atau prefer? Kalau PT Pak ya sudah pasti ambil gaji dan dividen ya. Kalau PT itu pasti ambil gaji dan dividen. Kalau CV barulah ambil prefer. Gitu Pak. Kalau Bapak jualannya jualan barang maka boleh bikin CV ya. Kalau jualannya jasa saya rasa PT lebih baik. Nah, sedangkan PTP di tengah-tengah nih nggak jelas PTP ini. Kalau saya sih bikin PTP lebih enak karena lebih murah. Teman-teman tuh Pak Tokyo Brew. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya. Kita akan tampung dulu ya. Yang belum terjawab, kita tampung dulu. Kita akan jawab di video YouTube ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Ada Ibu Mejin. Kemudian ada Bapak Mariatan 2107. Oke. Mohon maaf teman-teman ya, yang belum terjawab ya. Kita jawab di YouTube ya. Ada Bapak Mariatan 2107. Ibu Rosli Gomez. Makasih Ibu, sama-sama. Kemudian Bapak Tokyo Bill, makasih kok, sama-sama. Ada Ibu Herlina Wijaya. Oke, teman-teman ya, mohon maaf ya, kita tampung dulu ya. Kita akan jawab di video YouTube ya, teman-teman ya. Semoga terbantu. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Dan ada lagi teman-teman kita yang lainnya. Teman kita ada yang di hari Selasa, Kamis juga akan ada live Instagram. Silakan bergabung jam 8 malam. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you semua. Mari.